Di sebuah desa di Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, berdiri sebuah gudang kayu yang pernah berjaya, lalu bangkrut dalam sekejap. Pak Darso, pemiliknya, nekat melakukan ritual di hutan jati demi menghidupkan kembali usahanya. Dan benar saja, pesanan datang tanpa henti. Uang mengalir deras. Tapi setiap kayu yang keluar dari gudang itu selalu meninggalkan tanda hitam. Dan setiap tanda dibayar dengan nyawa. Satu pekerja meninggal, satu lagi menyusul. Lalu tanda itu mulai muncul pada anaknya sendiri. Di tengah hutan gelap Subah, sebuah perjanjian lama menuntut keseimbangan. Gudang itu memang hidup kembali, tapi sesuatu yang lain ikut terbangun. Dan kali ini, yang dihitung bukan lagi kayu, melainkan darah. Di sebuah desa di Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, berdiri sebuah gudang kayu tua di pinggir jalan besar. Letaknya tidak jauh dari hamparan hutan jati yang membentang menuju perbukitan. Gudang itu milik Pak Darso. Dulu, usaha kayu Pak Darso terkenal paling besar di Subah. Truk keluar masuk setiap hari, pekerja belasan orang. Suara gergaji dan mesin pemotong kayu tak pernah berhenti dari pagi sampai sore. Tapi itu dulu. 3 tahun terakhir, usahanya merosot tajam. Harga kayu turun, banyak pelanggan beralih ke pemasok lain. Hutang di bank menumpuk, beberapa pekerja terpaksa diberhentikan. Gudang itu kini lebih sering sunyi. Kayu-kayu gelondongan menumpuk tak terjual, atap sengnya berkarat. Jika malam tiba, angin dari hutan jati berdesir melewati celah-celah papan, menimbulkan suara seperti bisikan panjang. Pak Darso sering duduk sendirian di bangku kayu depan gudang, memandangi tumbukan kayu yang tak lagi berarti. "Kalau bulan depan belum ada pembeli, kita bisa disita bank," ucap istrinya, Bu Rini, suatu malam. Pak Darso tak menjawab, ia hanya menghela napas panjang. Di rumah sederhana mereka, suasana semakin tegang. Anak sulungnya, Raka, yang baru lulus SMK, terpaksa menunda rencana kuliah. Anak bungsunya, Nisa, mulai sering mendengar orang tuanya bertengkar soal uang. Suatu sore, saat hujan turun deras, seorang pria tua datang ke gudang. Pria itu memakai jas hujan hitam panjang, wajahnya pucat, matanya cekung. Ia berdiri di ambang pintu gudang tanpa suara. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya Pak Darso. Pria itu tersenyum tipis. "Usaha kayu panjenengan sedang seret ya?" Pak Darso terdiam. Ia tidak merasa pernah mengenal pria itu. "Saya cuma lewat," lanjut pria itu pelan. "Tapi saya tahu cara supaya gudang ini kembali ramai, bahkan lebih ramai dari dulu." Hujan makin deras, suara petir menggelegar. "Caranya?" tanya Pak Darso ragu. Pria itu melangkah masuk. Entah kenapa, lantai gudang yang becek tak meninggalkan jejak kaki dari sepatunya. Ada ritual lama di hutan jati belakang desa. Dulu banyak yang berhasil, tapi sekarang orang-orang takut. Pak Darso menelan ludah. "Ritual apa?" Pria itu menatap tumpukan kayu tinggi di dalam gudang. Pesugihan penjaga hutan. Angin tiba-tiba bertiup kencang, pintu gudang berderit. Setiap kayu yang keluar dari gudang ini nanti akan ditandai, dijamin laku, dijamin mahal. Tapi pria itu berhenti. Tapi apa? Harus ada yang menjaga keseimbangan. Pak Darso mulai merasa tidak nyaman. "Saya tidak tertarik yang aneh-aneh." Pria itu tersenyum lagi. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah setua itu. "Pikirkan saja dulu. Kalau berubah pikiran, datanglah malam Jumat Kliwon ke tengah hutan, di bawah pohon jati yang paling besar." Petir menyambar keras. Sesaat Pak Darso menoleh ke arah suara, dan ketika ia kembali melihat ke depan, pria itu sudah tidak ada. Padahal pintu gudang masih tertutup. Jantung Pak Darso berdegup cepat. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya orang gila atau penipu. Tapi sejak sore itu, kejadian aneh mulai muncul. Malam pertama, ia mendengar suara ketukan dari dalam gudang. Tok, tok, tok. Seperti ada seseorang mengetuk dari dalam tumpukan kayu.
Pak Darso mengambil senter dan masuk ke gudang. Tak ada siapa-siapa, hanya kayu tersusun tinggi. Saat ia hendak keluar, salah satu balok kayu besar tiba-tiba jatuh sendiri, hampir mengenai kakinya. Malam kedua, anak bungsunya, Nisa, terbangun sambil menangis. "Ayah, ada orang berdiri di depan gudang." Pak Darso keluar rumah. Gudang terlihat gelap seperti biasa. Tapi di bawah cahaya bulan, ia merasa ada bayangan tinggi berdiri di antara kayu-kayu. Bayangan itu terlalu tinggi untuk ukuran manusia. Ia berkedip, bayangan itu hilang. Hari ketiga, tiba-tiba ada telepon masuk. Seorang pembeli lama dari Pekalongan ingin membeli kayu dalam jumlah besar, tunai. Pak Darso terdiam lama setelah menutup telepon. Ini pertama kalinya dalam berbulan-bulan ada pesanan sebesar itu. Sore itu, saat menghitung ulang stok kayu di gudang, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya dingin. Di salah satu balok kayu paling besar, ada tanda seperti cap hitam berbentuk lingkaran tak sempurna, seperti bekas tangan yang terbakar. Ia yakin sebelumnya tanda itu tidak ada. Tiba-tiba dari belakang tumpukan kayu terdengar suara bisikan. Belum terlambat. Pak Darso menoleh kepat. Kosong. Keringat dingin mengalir di pelikisnya. Malamnya, ia bermimpi berada di tengah hutan jati. Di hadapannya berdiri pohon paling besar yang pernah ia lihat. Akar-akar pohon itu seperti tangan yang mencengkram tanah. Di bawah pohon itu, berdiri sosok hitam tinggi tanpa wajah. Sosok itu mengulurkan sesuatu. Segenggam tanah hitam. "Ambil, dan gudangmu akan hidup kembali." Pak Darso terbangun dengan napas terengah-engah. Tangannya kotor. Ada tanah hitam menggumpal di telapak tangannya. Ia menatapnya lama dalam gelap. Di luar rumah, dari arah gudang kayu terdengar suara ketukan lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Dan di antara angin malam subah, terdengar satu kalimat samar. "Datanglah, sebelum kami memilih sendiri." Pak Darso menutup mata. Ia tahu cepat atau lambat ia akan pergi ke hutan itu. Dan ia belum tahu harga apa yang harus dibayar. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Sejak mimpi tentang pohon jati raksasa itu, Pak Darso tidak pernah benar-benar tenang. Pesanan kayu dari Pekalongan benar-benar terjadi. Uang muka sudah masuk ke rekeningnya. Beberapa pelanggan lama tiba-tiba kembali menghubungi. Gudang yang sebelumnya sepi mendadak hidup lagi. Tapi setiap ada kabar baik, selalu ada sesuatu yang terasa ganjil. Setiap kayu yang keluar dari gudang selalu memiliki tanda hitam seperti cap terbakar. Para pekerja mengira itu jamur atau bekas oli. Hanya Pak Darso yang tahu, tanda itu muncul begitu saja. Dan setiap malam, suara ketukan dari dalam tumpukan kayu makin sering terdengar. Tok, tok, tok. Seolah ada yang menghitung. Malam itu, tanpa memberitahu istrinya, Pak Darso berangkat menuju hutan jati di belakang Desa Subah, wilayah Kabupaten Batang. Langit gelap tanpa bulan. Angin bertiup pelan, membuat daun jati saling bergesekan seperti bisikan ribuan suara. Ia membawa senter dan sekantung kecil berisi kemenyan yang entah kenapa sudah tersedia di laci gudangnya. Ia tidak pernah membeli itu, tapi benda itu ada di sana sejak mimpi pertamanya. Semakin masuk ke dalam hutan, udara terasa lebih dingin. Langkahnya terhenti ketika melihat pohon jati paling besar. Batangnya sangat tua dan melebar. Akarnya mencuat ke permukaan tanah seperti ular raksasa. Persis seperti dalam mimpinya. Di bawah pohon itu sudah ada seseorang. Pria tua berjas hujan hitam. Padahal tidak hujan. "Kamu datang," ucapnya pelan. Suara pria itu terdengar seperti berasal dari dalam tanah. Pak Darso menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan? Pria tua itu tidak menjawab. Ia menunjuk ke tanah di bawah pohon. Di sana sudah tergambar lingkaran aneh dengan arang dan tanah hitam. Di tengahnya
ada mangkuk tanah liat. Letakkan kemenyan dan teteskan darahmu. Darah, suara Pak Darso bergetar. Hanya sedikit untuk membuka pintu. Angin tiba-tiba berhenti. Hutan menjadi sangat sunyi. Pak Darso merasakan jantungnya berdetak keras. Dalam pikirannya terbayang wajah istrinya, anak-anaknya, hutang bank dan gudang yang hampir disita. Ia mengambil pisau kecil dari saku. Tangannya gemetar. Sayatan tipis dibuat di ujung jarinya. Darah menetes ke dalam mangkuk. Tetes pertama jatuh. Tanah di bawah kakinya bergetar halus. Tetes kedua. Angin kembali bertiup. Kali ini lebih dingin. Tetes ketiga. Dari balik batang pohon jati, muncul bayangan tinggi. Lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya kurus memanjang. Tidak ada wajah. Hanya rongga hitam di tempat seharusnya mata dan mulut berada. Pak Darso ingin lari. Tapi kakinya seperti tertanam di tanah. Pria tua itu berlutut. Penjaga hutan sudah datang. Sosok tinggi itu melangkah mendekat. Tanah di sekitarnya menghitam seperti terbakar. Suara berat terdengar, bukan dari mulutnya, tapi langsung di kepala Pak Darso. Gudangmu akan hidup, kayumu akan laku, uangmu akan mengalir. Pak Darso gemetar. Apa imbalannya? Hening. Lalu suara itu menjawab. Keseimbangan. Apa maksudnya? Setiap kayu yang keluar akan diganti. Dada Pak Darso terasa sesak. Diganti dengan apa? Sosok itu mengangkat tangan panjangnya. Dari balik kegelapan muncul bayangan-bayangan lain, seperti siluet manusia berdiri di antara pepohonan. Nyawa atau bagian dari hidup. Pak Darso menggeleng lemah. Saya tidak mau membunuh siapapun. Suara itu berubah lebih dalam. Kami tidak pernah meminta pembunuhan. Kami hanya mengambil yang sudah ditandai. Pria tua itu menoleh ke Pak Darso. Kalau kamu mundur sekarang, semua yang sudah datang akan hilang. Bahkan yang kau miliki akan ikut diambil. Angin mendadak berputar kencang. Pohon-pohon bergoyang liar. Pak Darso teringat tanah hitam di tangannya saat bangun tidur. Itu berarti ritual ini sudah setengah berjalan. Kalau saya setuju, keluarga saya aman, tanyanya putus asa. Sosok tinggi itu mendekat sampai jaraknya hanya beberapa langkah. Selama tidak melanggar perjanjian. Tiba-tiba, akar pohon jati bergerak melilit kaki Pak Darso. Rasa dingin menjalar naik hingga ke dada. Ucapkan niatmu. Dengan napas berat, Pak Darso berbisik. Saya ingin gudang kayu saya kembali hidup. Saya terima syaratnya. Sekejap, seluruh hutan seperti menghembuskan napas panjang. Akar-akar melepaskannya. Sosok tinggi itu hilang ke balik pohon. Pria tua itu tersenyum tipis. Mulai besok, gudangmu tidak akan pernah sepi. Dan keseimbangannya. Pria tua itu berjalan mundur pelan. Tubuhnya makin samar. Keseimbangan akan datang sendiri. Dalam hitungan detik, ia lenyap. Pak Darso berdiri sendirian di bawah pohon jati raksasa. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara seperti kayu patah. Kerak. Disusul suara seperti orang berteriak, sangat jauh. Lalu sunyi. Pak Darso berlari keluar hutan dengan napas terengah-engah. Sesampainya di rumah, Bu Rini menyambutnya dengan wajah pucat. Mas, barusan ada kabar. Apa? Selamat. Pekerja lama kita. Kecelakaan motor. Katanya ditabrak truk dekat Jalan Pantura. Jantung Pak Darso seperti berhenti berdetak. Kondisinya? Bu Rini menunduk. Belum selamat. Angin malam bertiup melewati gudang. Dari dalam tumpukan kayu terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok.
seolah ada yang menerima pembayaran pertama. Kematian Slamet membuat suasana gudang kayu berubah. Slamet bukan sekedar pekerja. Ia sudah ikut Pak Darso sejak usaha itu masih kecil. Orangnya rajin, tidak pernah mengeluh. Bahkan saat usaha hampir bangkrut, ia tetap bertahan. Dan sekarang, sehari setelah ritual di hutan jati itu, ia meninggal karena kecelakaan di jalur Pantura. Terlindas truk kayu. Kayu. Kata itu terus terngiang di kepala Pak Darso. Pagi setelah pemakaman, gudang justru dipenuhi kabar baik. Pembeli dari luar kota menambah pesanan. Harga naik tanpa banyak tawar-menawar. Bahkan ada kontraktor besar yang ingin kontrak tetap. Gudang yang selama berbulan-bulan sunyi, kini kembali ramai. Truk keluar masuk. Suara mesin gergaji berdengung dari pagi hingga sore. Tapi di tengah kebangkitan itu, ada yang membuat bulu kuduk berdiri. Setiap kayu yang hendak dikirim selalu memiliki tanda hitam. Tanda itu berbentuk lingkaran kasar seperti bekas tangan terbakar. Tidak bisa dihapus, tidak bisa digergaji hilang. Jika bagian yang bertanda dipotong, tanda itu muncul lagi di sisi lain kayu. Awalnya para pekerja menganggapnya jamur atau noda getah. Namun Raka, anak sulung Pak Darso, memperhatikan sesuatu yang berbeda. "Yah, aneh ya," katanya suatu sore sambil memeriksa daftar kiriman. "Apa?" "Kayu yang ada tanda hitamnya selalu yang paling mahal dan selalu habis duluan." Pak Darso terdiam. Ia ingat suara di hutan itu. Setiap kayu yang keluar akan diganti. Hari itu kiriman besar pertama berangkat menuju proyek pembangunan di luar kota. 7 truk penuh kayu. Sekitar pukul 2 dini hari, telepon rumah berdering. Pak Darso terbangun dengan perasaan tidak enak. Di seberang sana, suara panik terdengar. "Salah satu truk terguling, Pak. Supirnya terjepit." Dunia terasa berputar. "Yang mana?" tanya Pak Darso dengan suara kering. "Truk ketiga yang muat kayu balok besar." Pak Darso langsung tahu. Kayu yang bertanda paling jelas ada di truk itu. Keesokan harinya, kabar datang. Supir truk selamat, tapi kernetnya meninggal di tempat. Tubuhnya tertimpa balok kayu. Balok yang memiliki tanda hitam. Pak Darso mulai sulit bernafas. Ini bukan kebetulan. 2 kiriman besar, 2 kematian. Dan selalu setelah kayu bertanda itu keluar dari gudang. Suara ketukan di gudang kembali terdengar. Kali ini lebih cepat. Tok, 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 tok. Seperti jari-jari panjang mengetuk kayu dari dalam. Pak Darso memberanikan diri masuk dengan senter. Di antara tumpukan kayu, ia melihat sesuatu. Di salah satu balok besar yang belum dikirim, tanda hitam itu kini terlihat lebih jelas. Dan di tengah lingkaran hitam itu, ada sesuatu seperti guratan tipis. Guratan itu membentuk huruf S. Pak Darso mundur selangkah. "Selamat," bisiknya. Ia menyinari balok lain. Ada tanda hitam juga, dan di dalamnya samar-samar terlihat huruf lain. R. Ia merasakan tubuhnya gemetar. Raka. Ia berlari keluar gudang. Di rumah, Raka sedang duduk bermain ponsel. "Besok kamu jangan ikut ke gudang," kata Pak Darso tiba-tiba. "Kenapa ya?" "Pokoknya jangan." Raka menatap ayahnya heran. "Aku cuma bantu catat kiriman." "Tidak usah." Suasana menjadi tegang. Bu Rini yang mendengar hanya bisa menatap bingung. Nisa kembali terbangun sambil menangis. "Ayah, ada orang tinggi di depan kamar." Pak Darso langsung berdiri. Ia membuka kamar anaknya. Kosong. Namun di lantai, tepat di depan pintu kamar Nisa, ada jejak tanah hitam. Tanah yang sama seperti di hutan jati. Pak Darso mulai sadar. Kami tidak pernah meminta pembunuhan. Kami hanya mengambil yang sudah ditandai. Kalimat itu kini terasa seperti ancaman. Keesokan harinya, satu pekerja lain mengundurkan diri mendadak. "Saya nggak kuat, Pak.
Setiap malam saya mimpi ada yang berdiri di antara kayu-kayu. Tinggi sekali, tidak punya wajah. Pak Darso tak bisa menjawab. Saat pekerja itu pergi, angin berhembus dari dalam gudang. Tumpukan kayu paling belakang tiba-tiba bergeser sendiri, memperlihatkan dinding gudang. Di sana, dengan noda hitam seperti terbakar, muncul lingkaran besar, lebih besar dari yang lain. Dan di dalamnya, huruf yang sangat jelas. D. Pak Darso terdiam lama. D. Darso. Nafasnya terasa tersecak. Apakah keseimbangan itu sudah mulai mendekat padanya? Sore itu, saat matahari mulai tenggelam di balik hutan jati subah, terdengar kabar lagi. Truk pengangkut kayu dari gudangnya hampir menabrak seorang anak kecil yang tiba-tiba berlari ke jalan. Anak itu selamat, tapi supirnya mengalami serangan jantung mendadak. Belum meninggal, namun kritis. Dan kiriman kayu hari itu, seluruhnya bertanda hitam. Suara ketukan tidak lagi terdengar. Bagi gantinya, terdengar suara seperti kayu digeser perlahan. Krek, krek. Pak Darso mengintip dari jendela rumah. Pintu gudang terbuka sendiri. Di dalamnya, samar-samar terlihat sosok tinggi berdiri di antara tumpukan kayu. Dan tepat di belakangnya, balok dengan tanda hitam besar dan huruf D terlihat paling depan. Seolah sedang menunggu giliran. Suara berat itu kembali terdengar di kepalanya. Keseimbangan tidak pernah salah memilih. Pak Darso jatuh terduduk. Ia mulai mengerti. Bukan hanya pekerja, bukan hanya orang luar. Tanda itu sedang berpindah, dan kini keluarganya mulai dihitung. Sejak huruf D muncul di balok kayu paling besar, Pak Darso tidak pernah merasa benar-benar aman. Ia berhenti tidur di kamar. Setiap malam ia duduk di kursi depan rumah, menatap gudang kayu yang berdiri gelap di seberang halaman. Lampu gudang sering mati sendiri, padahal listrik tidak bermasalah. Dan sejak malam sosok tinggi itu terlihat berdiri di antara kayu-kayu, suasana rumah berubah semakin mencekam. Hari berikutnya, Raka nekat tetap datang ke gudang. "Ayah nggak bisa larang aku terus," katanya. "Ini usaha keluarga." Pak Darso tak punya alasan logis untuk menjelaskan. Ia hanya bisa mengawasi dari jauh. Pagi itu, pesanan besar kembali datang. Kontraktor dari luar kota ingin tambahan kiriman 2 truk. Uang muka langsung ditransfer. Semakin banyak kayu keluar, semakin sering telepon darurat masuk. Siang itu, seorang pekerja tertimpa papan yang tiba-tiba terlepas dari rak. Untung hanya luka ringan. Namun saat papan itu dibalik, terlihat jelas tanda hitam di bagian dalamnya. Tanda yang belum pernah terlihat sebelumnya. Seakan-akan muncul dari dalam kayu. Raka yang melihat langsung mendekat. "Yah, ini bukan jamur." Pak Darso tak menjawab. Sore menjelang maghrib, Nisa mendadak pingsan di rumah. Bu Rini panik. Dokter bilang tekanan darahnya turun drastis. Tidak ada penyakit, tidak ada penyebab jelas. Saat Pak Darso mengangkat tubuh Nisa dari kasur untuk membawanya ke klinik, ia melihat sesuatu di pergelangan tangan anaknya. Bekas lingkaran samar, seperti noda gosong, persis seperti tanda di kayu. Jantungnya seperti diremas. Malamnya, saat semua tertidur, Pak Darso masuk ke gudang seorang diri. Ia harus memastikan. Dengan senter di tangan, ia menyinari satu persatu balok kayu. Beberapa bertanda kecil, beberapa bertanda besar. Namun di bagian paling belakang, tempat kayu paling mahal disimpan, ia menemukan 3 balok berjajar. Balok pertama, huruf D. Balok kedua, huruf R. Balok ketiga, huruf N. Tangannya gemetar. Darso, Raka, Nisa. Suara napas berat terdengar dari belakangnya. Pak Darso menoleh cepat. Sosok tinggi itu berdiri hanya beberapa langkah darinya. Lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya seperti bayangan yang terlalu gelap. Rongga wajahnya kosong. Panjang lengannya hampir menyentuh tanah. Belum cukup. Suara itu bergema langsung di kepalanya.
Pak Darso terjatuh mundur. Aku sudah bayar, sudah ada yang mati. Keseimbangan belum tercapai. Apalagi yang kau mau? Sosok itu mengangkat tangannya. Tiba-tiba balok kayu bertanda N retak perlahan. Kerak. Suara retakan itu membuat dada Pak Darso sesak. Yang paling lemah, paling mudah diambil. "Jangan anakku!" teriak Pak Darso. Hening. Lalu suara itu kembali terdengar. "Kau bisa memilih." Pak Darso terdiam. "Memilih apa?" "Ganti." Satu kata itu terasa lebih dingin dari angin malam hutan Subah di Kabupaten Batang. "Kami hanya mengambil yang ditandai, tapi tanda bisa dipindah." Napas Pak Darso memburu. "Bagaimana caranya?" "Bawa pengganti, seseorang yang tidak terikat darah." Dunia terasa berputar. Seseorang yang tidak terikat darah. Orang luar. Suara itu melanjutkan. "Sebelum bulan berikutnya, atau tanda akan selesai dengan sendirinya." Sosok itu perlahan mundur dan menyatu dengan kegelapan gudang. Lampu gudang mati seketika. Pak Darso terduduk sendirian di antara kayu-kayu bertanda. Di rumah, Nisa mendadak menjerit dalam tidurnya. Pak Darso berlari masuk. Di kamar, tubuh Nisa kaku. Matanya terpejam, tapi bibirnya bergerak pelan. "Ayah, jangan biarkan yang tinggi itu mendekat." Bu Rini panik. "Apa sebenarnya yang kamu lakukan, Mas?" tanyanya dengan suara gemetar. Pak Darso tak bisa menjawab, karena untuk pertama kalinya ia benar-benar memahami arti perjanjian itu. Bukan hanya mengambil secara acak, tapi menghitung. Dan kini ia diberi pilihan, keluarganya atau orang lain. Di luar rumah, angin berhembus lebih kencang. Di dalam gudang, 3 balok kayu itu perlahan bergeser sendiri, seolah sedang menentukan urutan. Dan suara ketukan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Sejak malam di gudang itu, Pak Darso tidak lagi melihat kayu sebagai barang dagangan. Ia melihatnya sebagai hitungan. Hitungan yang berjalan pelan menuju keluarganya. 3 balok berjajar di bagian belakang gudang masih bertanda jelas. D, R, N. Setiap pagi, ia selalu memeriksa apakah huruf itu berubah posisi. Dan setiap hari, balok bertanda N semakin retak. Nisa makin sering sakit. Kadang ia demam tinggi tanpa sebab. Kadang ia terbangun dan menunjuk sudut kamar. "Ayah, yang tinggi itu duduk di situ." Bu Rini mulai curiga. "Kamu sembunyikan apa dari saya, Mas?" Pak Darso hanya menjawab pendek, "Tidak ada." Padahal di kepalanya satu kalimat terus terngiang. Tanda bisa dipindah. Beberapa hari kemudian, datang seorang pria muda ke gudang. Namanya Wahyu. Ia mencari kerja. Katanya baru pindah dari luar kota, tak punya keluarga di sekitar Subah. Tubuhnya kurus, wajahnya polos. Ia tampak sungguh-sungguh butuh pekerjaan. Biasanya Pak Darso akan menolak pekerja baru dalam kondisi seperti ini. Tapi kali ini pikirannya berbeda. Orang luar, tidak terikat darah, tidak punya siapa-siapa di desa. Malamnya, suara itu kembali terdengar di kepalanya saat ia berdiri sendirian di gudang. Waktu hampir habis. Pak Darso memandangi balok bertanda N yang retaknya makin panjang. "Apa yang harus kulakukan?" bisiknya. Angin berputar pelan di dalam gudang meski semua pintu tertutup. "Bawa dia ke pohon." Malam Jumat Kliwon berikutnya tinggal 2 hari lagi. Selama 2 hari itu, Pak Darso memperhatikan Wahyu diam-diam. Anak muda itu rajin, tidak banyak bicara, selalu membantu yang lain. Bahkan Raka terlihat akrab dengannya. Setiap kali melihat Wahyu tertawa bersama pekerja lain, dada Pak Darso terasa sesak. Apakah ia sanggup? Hari sebelum Jumat Kliwon, kecelakaan kecil kembali terjadi. Seorang pembeli yang membawa kayu dari gudangnya mengalami kecelakaan ringan. Tidak ada korban jiwa. Namun malamnya,
Nisa tiba-tiba kejang. Tubuhnya kaku, nafasnya berat. Dan di pergelangan tangannya, lingkaran gosong itu kini terlihat lebih jelas. Bu Rini menangis histeris. "Kita ke rumah sakit sekarang." Dalam perjalanan, Nisa mendadak berbisik dengan suara yang bukan suaranya. Sudah waktunya. Pak Darso hampir kehilangan kendali setir. Di rumah sakit, dokter tidak menemukan penyakit. Semua hasil normal. Seperti ada tekanan psikologis, kata dokter. Tekanan psikologis. Pak Darso tahu ini bukan itu. Ini hitungan. Dan hitungan itu hampir selesai. Malam Jumat Kliwon tiba. Pak Darso mendekati Wahyu setelah gudang sepi. "Wahyu, bantu saya angkat kayu ke belakang. Ada yang harus diperiksa." Wahyu mengangguk tanpa curiga. Mereka berjalan menuju bagian paling belakang gudang. 3 balok bertanda masih berjajar. Namun saat Wahyu berdiri di dekatnya, balok bertanda N mengeluarkan suara retakan keras. Kerak! Wahyu terkejut. "Pak, kayunya!" Sebelum ia selesai bicara, lampu gudang mati. Gelap total. Hanya suara nafas terdengar. Dan di kegelapan itu, muncul suara berat yang familiar. "Kau membawa pengganti." Tubuh Wahyu membeku. "Pak, siapa yang bicara?" Pak Darso gemetar. Ia bisa saja mendorong Wahyu saat itu. Bisa saja membawanya ke hutan. Hanya perlu 1 langkah. 1 pengorbanan. Di rumah, mungkin Nisa akan sembuh. Tapi dalam kegelapan itu, tiba-tiba terbayang wajah Slamet. Terkapar di jalan. Terkapar karena kayu dari gudangnya. Tangan Pak Darso bergemetar hebat. "Aku belum siap," bisiknya. Sosok tinggi itu muncul di antara kayu-kayu. Lebih besar dari sebelumnya. Waktu tidak menunggu. Balok bertanda N pecah sebagian. Dari retakan itu, keluar tanah hitam yang berjatuhan ke lantai. Di rumah, Nisa menjerit dalam tidurnya. Pak Darso menutup telinga. "Kalau aku tidak membawa dia?" Suara itu menjawab datar. Hitungan selesai. Tiba-tiba Wahyu berteriak. Di pergelangan tangannya muncul lingkaran hitam samar. Ia memandang Pak Darso dengan mata ketakutan. "Pak, ini apa?" Pak Darso menatap tanda itu. Tanda N di balok kayu perlahan memudar, dan huruf N berubah menjadi kosong. Namun di balok lain, huruf baru muncul. W. Sosok tinggi itu berbicara lagi. Keseimbangan mulai berpindah. Wahyu terduduk, gemetar. "Pak, saya pulang. Saya nggak kuat." Ia berlari keluar gudang. Pak Darso berdiri terpaku. Ia tidak mendorongnya, tidak menyerahkannya sepenuhnya. Tapi tanda itu sudah berpindah. Di rumah, Nisa mendadak berhenti menjerit. Tubuhnya lemas, namun nafasnya kembali normal. Pak Darso menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia tidak perlu membawa korban ke hutan. Cukup membiarkan tanda itu melekat. Cukup membiarkan orang itu tetap berada di lingkaran gudang. Dan keseimbangan akan bekerja sendiri. Di luar, angin malam subah berhembus lebih kencang. Dari arah hutan jati di wilayah Batang, terdengar suara seperti pohon besar yang menggesek tanah. Hitungan belum selesai. Kini huruf W menyala samar di balok kayu paling depan. Dan Pak Darso tahu, ia baru saja mengambil langkah pertama menjadi sesuatu yang lebih gelap daripada sekedar orang yang putus asa. Sejak malam tanda itu berpindah ke Wahyu, suasana gudang berubah menjadi lebih sunyi, tapi lebih berat. Tidak ada lagi suara ketukan cepat seperti hitungan mundur. Sebagai gantinya, terdengar suara gesekan panjang dari dalam tumpukan kayu. Seperti sesuatu sedang diseret perlahan. Wahyu tetap datang bekerja keesokan harinya. Wajahnya pucat. Ia memakai jaket panjang meski udara panas. Raka memperhatikannya. "Kenapa yuk? Sakit?" Wahyu hanya senyum lemah. Kurang tidur. Namun saat ia mengangkat balok kayu, lengan bajunya tersingkap sedikit. Lingkaran hitam di pergelangan tangannya kini terlihat jelas. Persis seperti bekas terbakar. Pak Darso melihatnya dari jauh. Dadanya terasa sesak. Bukan karena takut lagi, tapi karena rasa bersalah yang mulai menekan. Hari itu,
kiriman besar kembali diberangkatkan. Kayu bertanda W berada di truk paling depan. Sore harinya, telepon berdering. Suara di seberang terdengar panik. "Pak, Wahyu pingsan di gudang." Pak Darso berlari ke belakang. Wahyu tergeletak di lantai dekat balok kayu bertanda W. Nafasnya berat, bibirnya membiru. Di lantai sekitar tubuhnya, tanah hitam berceceran, seperti tanah dari bawah pohon jati. Saat Pak Darso menyentuh bahu Wahyu, terdengar suara berat itu lagi. "Keseimbangan sedang bekerja," teriak Pak Darso dalam hati. Namun tubuh Wahyu tiba-tiba melengkung seperti menahan sakit hebat. Matanya terbuka lebar, dan dengan suara serak yang bukan suaranya, ia berbisik, "Sudah dekat." Semua pekerja mundur ketakutan. Ambulans dipanggil. Dokter bilang jantung Wahyu melemah mendadak. Tidak ada riwayat penyakit, tidak ada penjelasan medis. Malam itu, Nisa tertidur tanpa gangguan. Raka tidak lagi bermimpi buruk. Rumah terasa lebih tenang. Terlalu tenang. Pak Darso duduk sendirian di depan gudang. Lampu menyala redup. Angin dari arah hutan jati di Kecamatan Subah, wilayah Batang, terasa lebih dingin dari biasanya. Tiba-tiba, pintu gudang terbuka sendiri. Engselnya berderit panjang. Krek. Pak Darso masuk perlahan. Balok bertanda W kini retak hampir separuh. Dari celahnya, tanah hitam terus berjatuhan. Di belakang balok itu, samar-samar terlihat bayangan tinggi berdiri diam. "Kau mulai mengerti." Suara itu menggema di kepalanya. "Ini tidak akan pernah selesai ya?" bisik Pak Darso. "Selama kayu keluar, keseimbangan berjalan. Kalau aku berhenti kirim?" Hening. Lalu suara itu menjawab pelan, "Kami tidak hanya hidup dari kirimanmu." Tiba-tiba dinding gudang menghitam seperti terbakar. Lingkaran besar muncul lagi. Dan di dalamnya, huruf baru mulai terbentuk samar. R. Raka. Nafas Pak Darso tercekak. "Tapi aku sudah beri pengganti." "Pengganti sementara." Sosok tinggi itu melangkah mendekat. Kini jaraknya hanya beberapa meter. Tubuhnya semakin jelas. Tinggi hampir menyentuh atap gudang. Rongga wajahnya seperti menyerap cahaya. "Setiap perjanjian punya inti. Kau belum menyentuh inti. Apalagi yang kau mau? Kau datang ke hutan bukan untuk menyelamatkan keluarga. Kau datang untuk menyelamatkan dirimu dan usahamu." Kata-kata itu menghantam lebih keras dari apapun. Pak Darso teringat malam pertama. Ia tidak memikirkan anaknya saat meneteskan darah. Ia memikirkan gudang, uang, harga diri. Sosok itu melanjutkan, "Selama niatmu bukan untuk keluarga, keseimbangan akan kembali pada darahmu." Balok bertanda W tiba-tiba pecah total. Krak. Tanah hitam menyembur keluar seperti abu terbakar. Pada saat yang sama, ponsel Pak Darso berdering. Nomor tak dikenal. Ia mengangkat dengan tangan gemetar. Suara dari rumah sakit terdengar pelan. "Maaf Pak, Wahyu tidak tertolong." Dunia terasa runtuh. Suara di dalam gudang berbisik. "1 selesai." Lampu gudang padam total. Dalam gelap, terdengar suara gesekan lagi. Namun kali ini bukan satu, banyak. Seperti banyak kayu digeser sekaligus. Saat lampu menyala kembali, Pak Darso melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Di antara tumpukan kayu, kini bukan hanya balok bertanda. Hampir setengah gudang memiliki lingkaran hitam samar. Dan huruf-huruf mulai muncul di beberapa balok lain. S, R, N, D. Hitungan tidak lagi satu persatu. Ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Keseimbangan tidak sekedar menunggu kiriman. Ia sedang membangun daftar. Dan kali ini, daftar itu mungkin bukan hanya untuk orang luar. Kematian Wahyu membuat gudang kembali sunyi. Para pekerja satu persatu mengundurkan diri. Tidak ada yang berani bertahan setelah 2 kematian dan berbagai kejadian aneh. Tapi anehnya,
Pesanan tetap datang. Telepon terus berdering. Transfer uang tetap masuk. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang memastikan usaha kayu Pak Darso tetap hidup. Hidup dengan harga nyaman. Di dalam gudang, hampir setengah balok kini memiliki lingkaran hitam samar. Tidak semuanya memiliki huruf, tapi beberapa sudah jelas. D, R, dan N. Dan kini, huruf R semakin gelap. Raka mulai sering merasa pusing. Kadang ia berdiri bengong menatap tumpukan kayu. "Ayah, aneh ya, aku sering dengar suara orang manggil dari dalam gudang," katanya suatu sore. Pak Darso menahan nafas. "Manggil apa?" "Cuma bilang, sudah dekat." Dada Pak Darso terasa remuk. Malam itu ia akhirnya memutuskan kembali ke hutan jati. Ia berjalan sendirian menuju pohon terbesar di tengah hutan Subah, wilayah Kabupaten Batang. Tidak ada kemenyan, tidak ada lingkaran ritual. Namun saat ia sampai, sosok tinggi itu sudah berdiri menunggunya. "Datang lagi," suara itu bergema di kepalanya. "Ambil saja aku," kata Pak Darso putus asa. "Jangan anakku." Hening panjang. Angin berputar di sekitar akar pohon. "Kau tidak membaca inti perjanjian. Apalagi yang kurang? Kau meminta gudangmu hidup." "Iya, dan gudangmu hidup." Suara itu terdengar hampir seperti tawa yang sangat pelan. Keseimbangan bukan sekedar jumlah nyawa. Pak Darso mulai gemetar. "Lalu apa?" "Intinya adalah keterikatan." Akar pohon jati perlahan bergerak, menyentuh tanah seperti tangan panjang. "Kau mengikat rizkimu pada hutan, maka yang paling terikat padamu akan ikut dihitung." Pak Darso menatap kosong. "Keluargaku?" "Kau meneteskan darahmu. Darah terhubung dengan darah." Nafasnya tercekak. "Lalu wahyu?" "Pengganti hanya menunda, bukan mengganti inti." Suara itu semakin dalam. "Yang harus kau bayar bukan sekedar satu orang." Tanah di bawah kaki Pak Darso retak tipis. "Lalu apa yang harus kulakukan untuk menghentikannya?" Untuk pertama kalinya, sosok tinggi itu melangkah mendekat hingga hampir menyentuhnya. "Kembalikan inti." "Maksudmu?" "Lepaskan yang paling kau inginkan." Kata-kata itu terasa seperti pisau. Gudang, usaha, harga diri, semua yang ia perjuangkan. Jika kau tetap mempertahankan gudang, hitungan darahmu akan selesai. "Tapi kalau aku lepaskan?" "Gudang mati, perjanjian putus. Namun yang sudah ditandai tetap menjadi milik kami." Pak Darso jatuh terduduk. Artinya, walaupun ia menghentikan usaha, tanda pada Raka dan Nisa belum tentu hilang. Ia sudah terlambat. Di rumah pada saat yang sama, Raka mendadak terjatuh di gudang. Balok bertanda R retak keras. Krak! Raka memegangi dadanya. Nafasnya sesak. Burini menjerit memanggil nama suaminya. Di hutan, Pak Darso mendengar suara retakan itu meski jaraknya jauh. "Hitungan bergerak," suara itu berkata. Pak Darso menangis untuk pertama kalinya sejak semua ini bermulai. "Aku salah, aku hanya ingin keluarga tidak kekurangan." "Kau ingin dirimu tidak dipandang gagal." Kalimat itu menghantam tepat di hatinya. Benar, ia takut dianggap gagal. Takut kehilangan gudang yang dibangunnya bertahun-tahun. Dan karena itu, ia menyerahkan darahnya sendiri. Di rumah, lingkaran hitam mulai muncul samar di leher Raka. Di gudang, huruf R menyala lebih terang dari yang lain. Di hutan, sosok tinggi itu berbisik. "Pilih sekarang, gudang atau darahmu selesai malam ini." Angin berputar kencang. Pohon-pohon jati bergoyang liar. Pak Darso menutup mata. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar tidak memikirkan gudang. Ia hanya melihat wajah anak-anaknya. Dan ia tahu keputusan yang ia ambil berikutnya akan menentukan siapa yang bertahan sampai fajar.
Angin di hutan jati berputar liar malam itu. Di bawah pohon besar tempat perjanjian dimulai, Pak Darso berlutut dengan tubuh gemetar. Sosok tinggi tanpa wajah berdiri di hadapannya, hampir menyentuh tanah dengan ujung lengannya. "Pilih sekarang." Suara itu bergema di kepalanya. "Gudang atau darahmu selesai malam ini." Di rumah, Raka terbaring kaku di lantai gudang. Lingkaran hitam di lehernya makin jelas. Burini menangis sambil mencoba menyadarkannya. Waktu seperti terbelah. Di satu sisi, usaha yang ia bangun puluhan tahun. Di sisi lain, anaknya sendiri. Pak Darso akhirnya berteriak sekuat tenaga. "Ambil gudangnya, aku lepaskan semuanya, matikan perjanjiannya." Hening. Akar pohon jati bergerak perlahan, melilit tanah seperti ular raksasa. "Kau sadar apa artinya itu?" Suara itu bertanya. "Yah," jawabnya dengan napas berat. "Biarkan usaha itu mati. Jangan sentuh keluargaku lagi." Untuk pertama kalinya, sosok tinggi itu tidak langsung menjawab. Angin berhenti mendadak. Lalu suara itu berkata pelan, "Perjanjian diputus dengan api." Detik berikutnya, tanah di bawah kaki Pak Darso terasa panas. Di rumah, tepat pada saat yang sama, percikan api kecil muncul di sudut gudang kayu di Kecamatan Subah, wilayah Kabupaten Batang. Awalnya kecil, lalu membesar. Kayu-kayu kering menyambar cepat. Api menjalar seperti sudah menunggu. Seorang warga berteriak, "Kebakaran!" Burini menyeret Raka keluar dari dalam gudang tepat saat api mulai membesar. Raka bertabuk keras. Lingkaran hitam di lehernya memudar perlahan. Api membakar hampir seluruh isi gudang. Balok-balok bertanda hitam terbakar satu persatu. Setiap kali satu balok runtuh, terdengar suara seperti jeritan panjang yang tak terdengar manusia biasa. Pak Darso berdiri di tengah hutan, menyaksikan bayangan api memantul di langit malam. Sosok tinggi itu perlahan memudar. "Gudangmu mati." Suara itu berbisik terakhir kali. Keseimbangan selesai. Dan ia lenyap bersama hembusan angin. Pagi harinya, yang tersisa hanya rangka baja hangus dan abu hitam. Tidak ada korban jiwa. Aneh sekali, api sebesar itu tapi tidak menyambar rumah, tidak meluas ke bangunan lain, seolah-olah hanya mengambil yang menjadi bagian perjanjian. Pak Darso duduk di atas tanah yang masih hangat. Semua kayu habis, semua pesanan hilang, hutang tetap ada. Ia bangkrut. Namun Raka sudah bisa duduk. Nisa kembali ceria meski masih lemas. Lingkaran hitam di tubuh mereka benar-benar hilang. Beberapa minggu kemudian, Pak Darso menjual sisa lahan gudang untuk membayar sebagian hutang. Ia mulai bekerja sebagai buruh angkut kayu di tempat lain. Setiap kali melewati hutan jati, ia tidak pernah lagi berani menoleh. Namun satu hal yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Saat kebakaran terjadi, sebelum atap gudang runtuh, ia sempat melihat sesuatu di antara kobaran api. Sosok tinggi itu berdiri di dalamnya, tidak terbakar. Dan di belakangnya, bayangan banyak orang berdiri diam, seperti daftar yang belum sepenuhnya selesai. Karena meski gudang itu mati, hutan tetap ada. Dan di beberapa malam tertentu, warga sekitar Subah masih mengaku mendengar suara ketukan dari arah bekas lahan gudang. Tok, tok, tok. Seperti sisa hitungan yang tertinggal di abu. Pak Darso akhirnya mengerti satu hal. Pesugihan tidak pernah benar-benar memberi. Ia hanya menunda harga yang harus dibayar. Dan kadang, harga itu adalah seluruh hidup yang sudah kita bangun sendiri.